Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam media Selebes Pos dan Expos TV. Kali ini saya berada di Pengadilan Negeri Baru yang kemudian meliput secara langsung kondisi persidangan yang ke-6 kalinya. Mengapa ke-6 kalinya? Karena kondisi persidangan pada saat ini ialah kondisi di mana penyidik dipanggil untuk memberikan keterangan di dalam persidangan ke-6 ini. Dan kondisi ini berkenaan dengan kasus asusila atau pencabulan, di mana korban dalam hal ini Arnita adalah korban anak disabilitas, anak yang menderita disabilitas, yang menginginkan keadilan dalam perjuangannya. Dan kebetulan pada persidangan kali ini menghadirkan kedua orang tuanya. Dan kami akan terus menelusuri bagaimana hasil persidangan tersebut. Yang dimana persidangan pertama sampai ke-5 kalinya itu kami tidak sempat liput karena kondisi keterbatasan informasi yang kami terima dari redaksi. Demikian penyampaian kami akan telusuri lebih lanjut. Saya bersama kedua orang tua korban, Arnita, anak di bawah umur yang mempunyai penyakit disabilitas yang menjadi korban pelecehan seksual, cabul, atau tindakan asusila. Nah, bagaimana tanggapan kedua orang tua korban? Saya langsung bertanya kepada beliau berdua. Nah, kasus ini pertama terjadi kapan? Pada tanggal 20 bulan 8. Pada tanggal 20 bulan 8 di tahun 2024. Nah, kondisi ini telah dilimpahkan dari kepolisian ke Pengadilan Negeri Baru saat ini. Nah, sudah berapa kali sidang dalam hal ini? Ini sudah 6 kali sidang. Sidang pertama? Tidak bisa masuk. Apa alasannya sehingga sidang pertama itu tidak bisa masuk? Katanya ditunda. Oh, ditunda. Saya boleh bertanya dengan Bapak korban. Pada saat sidang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, apa Bapak korban atau orang tua korban dampingi dalam hal ini Bapak sendiri? Ya, saya akan sedampingi itu hari pada tanggal persidangan ketiga, kalau nggak salah itu, dan yang keempat saya hadiri, yang sama yang kelima ini saya hadiri, keenam insya Allah ini saya hadiri juga. Materi persidangan yang keenam ini materinya apa? Ingin dipanggil penyidiknya dipanggil ke persidangan ini, perbalisan, untuk memberikan keterangannya ya. Iya, Pak. Keterangan dalam hal ini hasil daripada penyidikan, baik yang bersifat visum itu sendiri dan ini dari dokter konsultannya ya. Dalam hal ini bagaimana tanggapan tentang kedua hal tersebut? Selama ini dokternya memberikan tanggapan yang baik, memang sesuai dengan yang memang betul-betul yang ada, yang dilihat dia dari matanya sendiri. Bagaimana dengan hasil visumnya yang Bapak terima? Ya, sesuai, memang yang terjadi memang seperti itu. Iya, sesuai. Terjadi memar ya. Memar. Oke. Apa harapan kedua orang tua korban dalam hal ini, Bapak dan Ibu? Saya ingin cuma keadilan. Apa namanya? Dituntut sesuai perlakuannya terhadap anak saya. Ada lagi yang mau disampaikan kepada masyarakat? Karena saya tidak tahu minta keadilan di mana.
Apa perkara yang Ibu rasa mengganjal dalam proses persidangan kali ini? Selalu mencari celah saya, kesalahan saya. Ini kan tidak ada kaitannya dengan perkara anak saya. Iya, Pak. Selalu melibatkan usaha saya, mencari tanggapan yang harus membela saya itu tidak ada. Malahan dia hanya mengikuti saja apa anunya ini pelaku. Jadi seperti apa harapannya? harapan saya ingin dia dituntut sesuai perbuatannya yang maksimal. Bagaimana dengan Bapak sendiri, seperti apa harapannya dari persidangan ini? Sama dengan ibunya seperti itu juga. Iya, luar biasa. Apa yang orang tua rasakan, mungkin seperti itu pula yang orang tua korban Ernita, anak disabilitas yang luar biasa keterbelakangan mentalnya, mendapatkan perlakuan yang sangat diskriminatif sekali, yang sangat tabur sekali. Kita ikuti penelusuran kali ini dalam jalannya persidangan. Kembali lagi bersama saya di sini MDS dalam Selebes Pos Expos TV. Kali ini saya berada di depan ruangan sidang yang dilakukan dalam kondisi sidang tertutup. Sidang Ernita, seorang gadis kecil disabilitas yang diduga dilecehkan oleh oknum yang dimana pelecehan itu telah berlangsung 1 tahun yang lalu. Namun sidang kali ini adalah sidang di mana dihadirkannya penyidik untuk kemudian dimintai pernyataannya. Dalam hal ini verbalisan. Nah, sidang ini dihadiri oleh beberapa awak media dan dihadiri oleh beberapa keluarga, baik keluarga korban maupun keluarga pelaku dalam hal ini. Dan kali ini saya di Pengadilan Negeri Baru, Sulawesi Selatan, dalam hal ini menyampaikan updatean terbaru suasana kondisi dalam persidangan. Saya MDS melaporkan dan akan meneruskan liputan kami setelah laporan berikut ini. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya di sini MDS di Selebes Pos Expos TV. Kali ini saya berada di tempat usaha orang tua daripada korban anak disabilitas, yaitu Salon Mita Salon. Dalam hal ini kami mengabarkan setelah kami datang dari Pengadilan Negeri Kabupaten Baru memberikan pewartaan kepada para netizen sekalian, dan sidang baru-baru tadi sidang tertutup, dan kami sekarang ini ada di tempat usaha ibu anak disabilitas, yaitu anak yang bernama Arnita. Nah, kali ini kita bersama beberapa awak media baik lokal yang hadir di tempat ini, langsung melihat kondisi tempat usaha dan kondisi TKP atau tempat kejadian perkara anak disabilitas, yaitu Ananda Arnita. Seperti apa? Kita akan masuk ke dalam, menyusuri langsung, melihat langsung. Mari. Menit saja, Bu. Jangan Pak, ini sudah Pak. Semenit saja, Bu. Semenit saja, Bu.
Jadi bersama saya MDS di sini dalam liputan khusus Expos TV. Dalam hal ini kami berada di TKP dan baru-baru tadi kami melihat langsung PS atau sidang lapangan yang bersifat tertutup. Dalam hal ini di mana sidang tertutup ini dilakukan di lapangan. Padahal sesungguhnya sidang ini terbuka. Dan perlu diketahui kondisi di lapangan ini sangat bisa kita katakan tidak kondusif ya, dikarenakan kondisi yang menimpa, bisa dikatakan menimpa keluarga atau orang tua korban dalam hal ini. Dan kondisi ini dipenuhi oleh berbagai warga yang lokal. Dan tadi baru-baru sudah kita lakukan peliputan di Pengadilan Negeri Kabupaten Baru. Dan selanjutnya kami akan mewawancarai PPA dari provinsi. Dan kemana-mana tetap ikuti liputan kami. Saat ini saya ditemani langsung oleh PPA provinsi, dalam hal ini akan menjelaskan secara lebih terperinci tentang kondisi tersebut. Nah, dengan Bung siapa? Terima kasih, saya Alita Karen. Kami dari Yayasan Rumah Mama. Yayasan Rumah Mama adalah salah satu lembaga juga yang kemudian bersinergi dengan DP3A, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulsel, untuk urusan-urusan penjangkauan kasus, apalagi kasus kekerasan seksual yang memang menjadi isu utama kami di lembaga. Seperti itu, Pak. Nah, dalam kondisi saat sekarang ini, seperti yang kita temukan di lapangan, ini termasuk kekerasan yang disebutkan tadi? Ya, jelaslah kekerasan seksual. Jadi, sebagai informasi juga untuk masyarakat, kekerasan seksual itu tidak hanya semata-mata adanya hubungan seksual, kemudian bisa dikatakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual termasuk di dalamnya, gitu ya, upaya-upaya untuk memikat korban. Satu. Kedua, kemudian sentuhan-sentuhan yang kemudian menjurus kepada pornografi. Kalau kita kaitkan dengan kasus yang sekarang, gitu, itu masuk di dalam bagian kekerasan seksual. Apalagi korbannya adalah disabilitas. Yeah. Korban disabilitas, dan kemudian lebih parahnya lagi disabilitasnya disabilitas ganda. Sehingga apapun perbuatan tidak sampai pada persetubuhan, pelaku tetap bisa juga dijerat dengan menggunakan urusan kekerasan seksual, pasal-pasal kekerasan seksual. Gitu. Sampai saat ini langkah-langkah apa saja yang dilakukan PTA dalam hal ini provinsi terhadap kasus yang terjadi di Kabupaten Baru ini? Ya, jadi pada saat korban melapor di tahun lalu di bulan Agustus, kemudian karena sudah ada sinergi ya antara Polres, unit PPA-nya dengan DP3A ataupun unit PPA, unit UPTD PPA yang ada di kabupaten, sehingga kasus-kasus yang korban datang sendiri melapor tidak lewat UPT PPA, pada saat sampai di Polres unit PPA, mereka akan langsung bersinergi dengan UPTD ataupun dinas, gitu ya, sehingga saat itu dinas mengetahui, dinas langsung menghubungi korban. Dinas kemudian melakukan upaya-upaya penjangkauan, gitu ya, sampai pendampingan mulai dari penyidikan sampai ke tingkat pengadilan sekarang, persidangan, gitu ya. Di samping itu, kami kemudian akhirnya turun juga untuk memastikan kalau semua hak-hak korban itu dia akan dapatkan, dan memastikan pelakunya akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apakah sudah pas penyidik dalam hal ini? Kan tadi sidang yang dilakukan agendanya itu materinya adalah menghadirkan penyidik dalam hal ini, verbalisan. Nah, apakah sudah tepat pasal yang disematkan, yaitu pasal 289 dalam hal ini? Pasal 289 Undang-Undang KUHP. Ya. Di KUHP pasal 289 itu tentang pencabulan. Ya. Tuntutan tertinggi 9 tahun. Yes. Gitu ya. Nah, sementara juga ada undang-undang yang sama bicara soal kekerasan seksual, gitu ya. Ini yang memuat juga tuntutan untuk ini pencabulan, gitu ya.
Tapi salah satu kelebihan dari Undang-Undang TPKS itu adalah pemberatan hukuman untuk mereka yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak-anak disabilitas. Apa yang sudah dilakukan oleh penyidik sudah tepat sekali, gitu ya, menyandingkan dua undang-undang untuk masuk sebagai tuntutan. Kemudian pada saat kami konsultasi ke jaksa tadi, jaksa juga mengatakan, mengiyakan kalau memang ada undang-undang dimasukkan. Kami hanya berharap kepada hakim, gitu ya. Kan pada saat kita bicara hukum, kita bicara undang-undang, pasti spesialis yang akan diambil. Harapannya kami, gitu ya, Ibu Ketua yang mulia akan punya perspektif korban, gitu ya, sehingga ini kan yang menjadi kewenangannya Ibu Hakim untuk memutuskan undang-undang mana akan dia pakai. Kalau kemudian hakim sangat berperspektif terhadap perempuan dan disabilitas, gitu ya, dan tidak menginginkan supaya kasus ini akan terus terjadi dan berulang, seharusnya ini menjadi langkah awal. Kami nggak tahu ya, kami nggak tahu apakah sebelumnya itu kasus-kasus seperti ini ada di Baru. Tapi kalaupun sudah ada, dan mari kita mulai dengan kasus ini, menjadikan pembelajaran untuk semua orang. Kalau apabila kamu melakukan kekerasan seksual, apalagi terhadap disabilitas, hukuman itu tidak main-main, gitu. Sehingga dari kasus ini efek jera itu akan berlaku kemana-mana. Gitu. Itu harapan kami. Nah, terakhir nih, untuk seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Baru itu sendiri, dan khususnya kepada seluruh kota yang ada di Indonesia, seperti apa harapannya? Ya, harapan kami begini. Kita tidak bisa diam pada saat ada kekerasan, apalagi kekerasan seksual di depan kita. Jangan salah, pada saat orang terdekat kita pun melakukan kekerasan seksual, itu kemudian kita tidak bisa hanya berdiam diri karena dia keluarga, sahabat, orang terdekat kita. Siapapun yang bersalah, dia wajib dan harus dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Jadi tidak ada main tebang pilih. Saya kenal A, hukuman saya bisa di peringan. Saya tahu B sehingga jalan saya akan mulus-mulus saja. Itu tidak terjadi. Kami akan memastikan kalau kami akan mengawal kasus ini sampai selesai. Dan kami sangat bersyukur ada jaksa penuntut umum, ada Ibu Hakim yang menurut kami perspektifnya sangat bagus, sangat clear, sehingga ingin memastikan kalau ini harus dikawal betul ini kasus. Iya. Terima kasih Bunda, dan kebetulan ada hadir Ibunda korban di samping kiri saya. Sedikit saya mau bertanya dan meminta harapan terhadap hukum yang terjadi di Kabupaten Baru ini terhadap anak yang ditimpa kasus kekerasan seksual, anak disabilitas. Bagaimana harapan Ibu? Harapan saya ya, semoga tidak akan ada terjadi lagi kasus seperti pencabulan. Ya. Apa yang diinginkan kepada aparat penegak hukum terhadap kondisi seperti ini? Tegakkan, pokoknya berikanlah keadilan sesuai perlakuan pelaku terhadap anak itu, termasuk anak saya. Janganlah seperti kayak Oke. Itu adalah anak yang harus dilindungi. Siap. Oleh negara. Siap. Apapun itu yang terkait dengan kepentingan dan haknya anak disabilitas itu tentu menjadi kewajiban kita untuk bagaimana menjaganya, bagaimana terkait dengan pemenuhan hak-haknya. Nah, seperti itu. Jadi buat saya sebagai bupati, apapun itu yang terkait dengan warga saya, terkhusus terkait dengan mereka yang berkebutuhan khusus, betul sekali. Pemerintah harus hadir di situ pastinya. Ini kan masalah lokal yang sudah menjadi isu internasional. Bahkan isu ini merebak ke media-media nasional ya. Bagaimana tanggapan Ibu Bupati? Yang pasti kan ini sudah masuk ke ranah hukum. Jadi tentu ada proses di dalamnya, dan tentu juga saya yakin bahwa para penegak hukum pasti
akan juga harus mengambil tentu keputusan yang sesuai dengan aturan tentu terkait dengan hukum yang berlaku di negara kita, khususnya terkait dengan perlindungan kepada anak-anak disabilitas. Nah, terakhir nih, harapannya seperti apa? Ya, saya berharap ya tentu para penegak hukum ya punya hati nurani bahwa terkait lagi kembali lagi kepada anak-anak disabilitas itu adalah anak-anak yang sekali lagi menjadi bagian daripada masyarakat atau menjadi bagian daripada pemerintah yang harus menjaga dan tentu terkait dengan pemenuhan hak-haknya. Terima kasih banyak atas pernyataan yang diberi. Iya.